Ya, yang kita saksikan atau yang kita alami sesungguhnya di Indonesia, secara khusus Nusa Tenggara Timur, bencana hidrometeorologis ini kan hampir terjadi setiap tahun. Ya. Ketika ada perubahan cuaca ekstrim, curah hujan sangat tinggi, lalu terjadi angin badai, itu bencana banjir, tanah longsor itu hampir terjadi di mana-mana. Dan menurut hemat saya, NTT ini termasuk daerah yang rentan dengan daerah terjadinya bencana. Ya. Oleh karena itu, sebagai wakil rakyat, saya sangat berharap bahwa pemerintah berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya atau yang sudah terjadi di tempat lain seperti di Sumatera, di beberapa wilayah di Sumatera itu harus menjadi pijakan pemerintah untuk bersikap antisipatif terhadap peristiwa-peristiwa atau bencana hidrometeorologis yang akan terjadi di Nusa Tenggara Timur. Dan sikap pemerintah itu harus sikap antisipatif, tentu harus lebih dahulu dengan mitigasi kebencanaan yang tepat. Jadi bisa tahu di daerah-daerah mana, tempat-tempat mana yang berpeluang akan terjadi bencana, dan kira-kira langkah-langkah pencegahan, langkah-langkah untuk mengatasi problem itu kalau terjadi bencana itu harus sudah disiapkan. Dan yang berikut menurut saya pemerintah mesti menyiapkan semacam disaster manajemen kebencanaan, ya. Dari segi sumber daya, ya, mitigasi, kemudian persiapan sumber daya, kemudian budget, anggaran, dan persiapan kondisi di lapangan kalau terjadinya bencana. Lalu berikut masyarakat lokal yang menurut mitigasi pemerintah itu tempat-tempat itu akan terjadi bencana itu mesti dipersiapkan dari aspek mental, cara berpikir untuk misalnya ketika bencana terjadi itu kita memang harus mengakrabi bencana itu, dan bagaimana kita ketika terjadi bencana kita sudah, masyarakat lokal itu sudah persiapan dari si evakuasi, lalu bagaimana mereka bertahan hidup dalam kondisi kebencanaan itu kan mesti dipersiapkan, mesti dilatih. Itu kan bagian dari manajemen kebencanaan, disaster manajemen itu yang perlu lakukan supaya tidak ada kesan bahwa pemerintah tidak siap ketika bencana itu terjadi. Itu tidak boleh terjadi. Dewan pada prinsipnya semua anggota Dewan memberikan dukungan kepada pemerintah untuk mempersiapkan anggaran dalam bentuk belanja tak terduga secukupnya, ya, untuk mengantisipasi bencana yang akan terjadi. Ya. Karena itu bencana hidrometeorologis NTT ini kan hampir terjadi setiap tahun. Ya. Karena itu saya bilang tadi, berbasis pengalaman sebelumnya itu harus sudah diantisipasi, dibuat perkiraan. Kalau dinas teknis di Badan Penanggulangan Bencana, saya pikir sama dengan itu mereka harus melakukan mereka kan perpanjangan tangan Pak Gubernur. Yeah. Mereka harus melakukan mitigasi dan persiapan itu dari segi manajemen kebencanaan, persiapan logistik, material itu harus siap. Lalu itu yang paling utama adalah mempersiapkan masyarakat lokal pada daerah-daerah yang sudah dimitigasi yang berpeluang terjadi bencana itu memang harus sudah persiapkan mereka untuk selalu bukan takut tapi selalu waspada, hati-hati, dan ketika bencana terjadi bagaimana mereka melakukan evakuasi, dan lalu bagaimana mereka akan membangun ketahanan hidup ketika terjadi bencana. Pemerintah tentu mempersiapkan untuk antisipasi sikap tanggap darurat, persiapan logistik ketika terjadi bencana, lalu kemudian upaya-upaya recovery, rekonstruksi ketika sudah bencana terjadi, kira-kira itu perlu diantisipasi. Untuk masyarakat, ya kita tidak hanya bicara pada aspek pemulihan atau semacam upaya remedial setelah terjadi bencana, tapi mulai dari sekarang ya
masyarakat juga mesti bertanggung jawab untuk menjaga kondisi lingkungannya, Ya, kalau di daerah-daerah yang misalnya daerah kawasan hutan, upaya tidak masyarakat melakukan penambahan hutan di tempat-tempat yang pada kemiringan tertentu yang berpotensi besar terjadi bencana tidak boleh dilakukan. Jadi masyarakat mesti memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungannya. Lalu kemudian pemerintah juga harus bersikap tegas ya, terhadap setiap upaya pembangunan, proyek-proyek yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta, yang juga korporasi-korporasi itu pada tempat-tempat yang berpeluang terjadi bencana yang berdampak pada penambahan hutan, ya, pada seperti itu memang harus dihindari, karena bagaimanapun konsep pembangunan kita itu harus berkelanjutan dan harus memiliki concern terhadap dampak ekologis yang akan terjadi lingkungan hidup. Jangan sampai itu kita harus setiap upaya pembangunan dilakukan itu harus mengantisipasi, harus melakukan perhitungan terkait dengan dampak ekologis lingkungan hidup terjadi.